Menurut saya yang namanya kriminalisasi ini sama dengan fitnah. Oke. Orang tidak bersalah dituduh bersalah. Oke. Ini kan fitnah. Ingat orang-orang tua kita dulu, senior dulu mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Obama dituding bukan orang Amerika dan dia membuktikan pada saat itu meminta salinan asli akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii. Memang lahir di Amerika Serikat, ditunjukkan ke publik, selesai. Kenapa tidak berlaku sama kalau itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Soal sertifikat lahir Obama itu otentik dari Hawaii atau tidak? Kemudian yang terakhir itu namanya ngalor ngidul. Guys, hingga saat ini aku sebenarnya masih bingung kenapa ada orang yang kemudian mau menyamakan masalah ijazahnya Pak Jokowi dengan akte kelahirannya Barack Obama. Bahkan banyak yang menyebutkan Pak Jokowi kalau seandainya seorang negarawan seharusnya dia mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Obama, yaitu dengan memperlihatkan akte kelahirannya. Apakah semudah dan sesimpel itu? Oke, kita akan bahas itu guys. Nah, di sini juga aku memperlihatkan orasi dari Pak Sunarko ya. Kita tahu beliau adalah seorang purnawirawan, di mana biasa bahasa beliau itu selalu agak kasar belakangan untuk Pak Jokowi. Nah, dalam satu orasinya dia kemudian memberikan sebuah ketegasan bahwa Pak Jokowi itu tidak memiliki ijazah, Pak Jokowi itu memfitnah ya. Jadi Pak Jokowi memfitnah para tukang fitnah. Jadi Pak Jokowi memfitnah 12 aktivis ya, yang kemudian akhirnya ditangkap atau bukan ditangkap ya, akan ditangkap lah, yang dikategorisasi sebagai orang yang menjadi pahlawan, memperjuangkan dan meneliti tentang ijazahnya Pak Jokowi, dan ia pun menyebutkan ini adalah bentuk dari kriminalisasi. Kita bahas satu persatu dan aku berharap kalian tonton video ini sampai habis supaya kita bisa diskusi dan barangkali ada pencerahan yang menurutku ada sesuatu yang positif untuk kita pelajari bersama. Langsung saja guys. Saya tahu ini adalah kriminalisasi terhadap orang tidak berdosa. Saya pernah dikurung 1 bulan karena kriminalisasi. Jadi saya tahu rasanya gitu. Menurut saya yang namanya kriminalisasi ini sama dengan fitnah. Oke. Orang tidak bersalah dituduh bersalah. Oke. Ini kan fitnah. Ingat orang-orang tua kita dulu, senior dulu mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Pak Sunarko menasihati gerombolan-gerombolan di situ, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Benar Pak, dan itulah yang kalian lakukan terhadap Pak Jokowi. Kalian menyebut bahwa Pak Jokowi itu memalsukan dokumennya, membuat ijazah palsu ya, dan itu adalah sebuah tuduhan yang cukup serius dan sangat keji Pak, dan itu fitnah Pak ya. Jadi benar aja Bapak menasihati teman-teman Anda. Jadi yang justru mau melakukan kriminalisasi itu adalah mereka. Mereka belum tahu bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu, langsung tuduh palsu, kemudian adukan ke Bareskrim ya, bukan laporan. Karena kalau laporan itu bukan aduan masyarakat, beda ya. Jadi di polisi itu kalau aduan Dumas ya, aduan masyarakat, dan juga laporan resmi itu atau perkara, itu dua hal yang berbeda. Kalau aduan masyarakat itu bisa ditanggapi, bisa kemudian diselesaikan dengan baik-baik, tidak kemudian menggunakan proses hukum yang normatif, melainkan dia mengumpulkan data-data seperti yang dilakukan oleh Bareskrim. Karena cuma aduan masyarakat, ya Bareskrim pun turun untuk melakukan penelitian ya. Ketika kemudian Bareskrim tidak menemukan adanya unsur pidana, tidak ada pemalsuan dokumen, ya berarti gugur sudah kan, seperti itu. Nah ini jadi yang memfitnah sekarang itu siapa? Pak Narko, Pak Purnawirawan ya. Lucu deh ini. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya nggak mengatakan ini dilakukan oleh Joko Widodo, karena Joko Widodo itu kan kita udah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Wish. Udah pasti dia tidak punya ijazah. Nah, udah pasti dia tidak punya ijazah guys. Ini kan berani betul ya, langsung main klaim seperti itu. PUD Solo tidak ada ijazah dia. KPUD DKI tidak ada. KPU pusat tidak ada. Udah jelas. Nah ini fitnah lagi. Emang dia pernah datang ke KPUD? Emang dia pernah datang ke provinsi di DKI? Emang dia pernah datang ke KPU RI? Emangnya Pak Jokowi nggak punya musuh guys? Ya, waktu nyalon emangnya Pak Jokowi nggak punya lawan? Pasti kan punya lawan Pak Jokowi ini. Emangnya Pak Jokowi waktu tarung di pemilu 2005 ya, pilkada di Wali Kota Solo, dan di 2010 ya yang kedua kalinya, terus di mana lagi? Di DKI Jakarta.
yang dia notabene-nya melawan incumbent, di mana dia ini cuma impor dari Solo datang ke Jakarta. Terus presiden, emangnya Pak Prabowo nggak punya tim hukum? Dan 2014-2019 Pak Prabowo nggak punya kekuatan untuk kemudian melakukan perlawanan sama Pak Jokowi dalam hal administrasi. Kan Pak Jokowi punya musuh guys. Otomatis kalau seandainya KPU main-main dengan Pak Jokowi ini pasti habis. Pak Narko kok Purnawirawan, yang aku heran ini kok dijadikan panutan ya sama orang-orang. Maksudku udah, kalau anti sama Pak Jokowi, benci sama Pak Jokowi, oke, tapi mbok yang berkualitas lah cara menghajar Pak Jokowi itu. Jangan kayak gini, malu-maluin. Purnawirawan. Nyesal negara ini kayaknya bayar orang yang pernah jadi tentara, ternyata cara berpikirnya begini, malah buat gaduh. Yang lain-lain tadi udah jelaskan oleh Mas Eros. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan adalah aparat negara. Dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum adalah Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo. Saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri ini compang-camping. Orang keluar negeri itu Pak mau mengurusi masa depan Indonesia, mau mengelola Indonesia dari mata global, bagaimana mendatangkan investor besar-besaran, ngapain cuma mau urus ijazah, di mana ijazah ini sudah jelas-jelas orang itu ada kuliah Pak. Kenapa kok orang ini mengajak Pak Prabowo hanya mengurusi masalah ijazah? Malu-maluin loh. Ini gimana sih selama ini Anda menjadi bukan panglima ya, menjadi apa ya dia itu kalau nggak salah, Kopassus kalau nggak salah dia ini orang besar termasuk di TNI Pak Sunarko ini. Kenapa kok hal ini? Tapi gimana ya? Aku baru nyadar seberkualitas beginikah? Astagfirullahaladzim. Tapi sudah, aku gak mau panjang lebar sama orang ini. Akhirnya Anda bisa menilai sendiri. Tolong tulis di kolom komentar kalau Anda menilai Pak Purnawirawan Jenderal ini cara berpikirnya apakah kemudian masuk dalam kategori pantas kita jadikan tokoh dan panutan. Kan lucu. Nah ini aku mau ajak ke teman-teman, kita diskusikan dok soal Pak Obama dengan Pak Jokowi, apakah sama Mr. Obama dengan Pak Jokowi ini, apakah layak untuk disamakan dalam konteks memperlihatkan ijazah dan juga akta kelahiran ya. Kita sebelum kita bahas dulu, ini ada dua narasumber ya yang aku ambil, pertama dari Kompas, yang kedua dari ILC. Ini tayangan video yang sudah lawas, tapi belakangan Roy Suryo dan beberapa orang termasuk si Rismon itu kalau mau bicara-bicara hanya Jokowi presiden satu-satunya yang tidak berani menunjukkan ijazahnya. Aku sampai sekarang juga mikir, emangnya siapa-siapa aja sih presiden yang sudah memperlihatkan ijazahnya? Kan gitu. Obama akte kelahiran, dan konteksnya akan kita bahas nanti. Tapi kali ini kita lihat dulu pembahasan yang disampaikan oleh mantan menteri yang kemudian kecewa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kalau nggak salah, atau kehakiman ya. Kita dengar Pak Profesor ini, kita dengarkan diskusinya guys. Bicara soal Pak Jokowi, pertanyaan saya sebelumnya tadi bahwa saat dituding PKI, antek asing, Pak Jokowi bergeming, diam, nggak komen, nggak diperpanjang. Padahal itu dalam kekuasaan saat menjabat sebagai presiden. Ya, nah, sekarang ingat. apa yang mengusik? Ini tunggu ya, ini pertanyaan hostnya juga agak keliru. Memang Pak Jokowi termasuk masalah ijazah pun Pak Jokowi nggak bergeming gitu. Beliau nggak ngurusin, beliau nggak mempersoalkan. Ini kan yang mempersoalkan kan adalah TPUA ya, kelompoknya Egy Sujana yang bikin keributan, yang bawa ke pengadilan, yang bawa ke ranah hukum. Kan mereka. Pak Jokowi nggak pernah urus itu. Ya karena sudah dibawa ke ranah hukum, otomatis ya ada tim kuasa hukum yang lewat Pak Oto kalau nggak salah ya. Jadi pertanyaannya salah. Pak Jokowi itu tidak pernah menggubris termasuk soal ijazah. Kalau kemarin kemudian Pak Jokowi ikut akhirnya ya udah dia yang datang ke polisi untuk melaporkan, pertama karena beliau bukan lagi presiden. Yang kedua, pembisik-pembisik Pak Jokowi, kerabat-kerabat Pak Jokowi sudah diingatkan, Pak berikan pendidikan hukum dan politik yang bagus dong untuk negara ini. Yaitu apa? Ketika ada fitnah-fitnah dan juga ada tindakan-tindakan seperti ini, laporkan. Itu pun belum mau Pak Jokowi laporkan. Nanti ketika kelompok TPUA geruduk UGM dan juga geruduk rumahnya Pak Jokowi, bahkan
ada video-video yang ancaman-ancaman kepada Pak Jokowi itu ada loh guys. Nanti itu akan dikeluarkan di persidangan ya kalau semua proses penyidikan ini berakhir. Jadi teman-teman dari pihak pelapor ya, dari pihaknya Pak Jokowi, banyak video-video di mana ketika mereka mau melakukan gerakan mendatangi rumahnya Pak Jokowi dan juga mendatangi UGM, itu ancaman-ancaman bakar rumahnya Pak Jokowi, hasutan-hasutan itu ada guys ya. Itu baru kemudian Pak Jokowi turun ke polisi. Jadi beliau nggak pernah urus ini masalah ijazah. Hostnya kayaknya keliru bertanya. Harus dibawa. Dia mengusik karena ijazah itu adalah bukti yang dipakai sebagai persyaratan. Dan kalau ini yang digugat, Bicara soal legitimasi artinya sebagai legitimasi. presiden. Oh keliru Pak Prof ya. Izin Pak mantan menteri yang terhormat. Pertama yang jangan dilupakan, ijazah UGM-nya Pak Jokowi itu bukan legitimasi beliau menjadi syarat administratif, syarat formil untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ingat, aku anggota Bawaslu, aku pengawas pemilu. Kalau ada seseorang yang ternyata dia mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, wali kota, bahkan anggota legislatif, dia cukup membawa ijazah SMA-nya Pak. S1 itu bukan syarat. S1 itu hanya melengkapi namanya kalau mau disertakan gelarnya. Misalnya seperti ini, Joko Widodo, cukup ijazah SMA, clear sudah, itu bisa mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, wali kota. Tapi karena Pak Jokowi mau menyematkan gelar insinyurnya, IR-nya, maka diwajibkan untuk memberikan ijazah legalisir dari S1-nya. Itu seperti itu Pak ya. Jadi itu bukan syarat administrasi untuk seseorang mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi itu jadi pertanyaan dan juga jawaban ini menurutku keliru dari kedua beliau ini. Kita dengarkan lagi. Legitimasi termasuk dignity juga, harga diri. Oh iya, termasuk. Kalau harga diri ya. Itu aspek moral, ya. Legitimasi itu aspek yuridisnya. Keliru Pak. Orang akan gugat. Kalau begitu selama ini kok presiden palsu. Oh tidak, nah ini keliru ya, keliru ya. Bahkan ijazahnya Pak Jokowi benar-benar palsu, tidak ada istilah presiden palsu ya, ingat itu. Bahkan katakanlah benar-benar Pak Jokowi ternyata tidak pernah lulus S1, kemudian ternyata dia memberikan ijazah S1-nya ke KPU, dia tetap tidak bisa dikategorikan seolah-olah gugurlah kepresidenannya. Palsulah kepresidenannya, tetap tidak Pak. Kenapa? Karena kekuatan hukumnya itu ada di SMA, karena itu syarat administrasinya. Sekali lagi, S1 itu tidak menggugurkan. Tapi kalau dia terbukti dia tidak perlu S1 dan ada pemalsuan dokumen, maka itu masuknya pidana. Ketika dia udah masuk pidana, konteks hukumnya berbeda. Kan gitu, kalau dia masih baru mau mencalonkan diri, maka dia tidak lolos pencalonan. Tapi kalau dia sudah jadi presiden, dia jadi wali kota, jadi gubernur, jadi anggota DPR, ketahuan nanti setelah selesai dia menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, atau jadi anggota DPR, maka hukumannya adalah hukuman pidana, dia dikurung. Atau dia kemudian dijerat dengan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen, tapi tidak menggugurkan dia sebagai seorang presiden dan sebagai seorang anggota DPR, sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai kepala desa, kan seperti itu. Itu yang jangan dilupakan. Itu walaupun Anda menteri hukum di era Anda, kayaknya keliru juga cara pandang Pak Prof Hamid. Oke. Karena kamu tidak memenuhi persyaratan. Oke, nah sekarang salah. artinya kalau sudah dibawa ke ranah hukum. Tapi pertanyaan berikutnya, kita ingat 2011 lalu, Obama dituding bukan orang Amerika, dan dia membuktikan pada saat itu meminta salinan asli akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii. Memang lahir di Amerika Serikat, ditunjukkan ke publik, selesai. Ya. Kenapa tidak berlaku sama kalau itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja, ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan? Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini supaya beliau manggung terus. Oke, ya. Sebagai bacaan politik itu bagus ya, sebagai bacaan politik. Tapi sebagai rasionalitas ini keliru Pak Prof ya. Nah sebelum aku mau bahas soal Obama dan juga Jokowi terkait ini, aku kepingin pindahkan kita ke pernyataan dari Bang Ferry Amsari. Kita ikuti ya pernyataan-pernyataan beliau di ELC ini. Arianto. Beliau sempat singgung tadi Barack Obama. Kasus Barack Obama mirip-mirip dengan kasus ini. Soal sertifikat lahir Obama itu otentik dari Hawaii atau tidak.
Bahkan ceritanya luar biasa. Obama itu lahir di Kenya atau kemudian mengubah status kewarganegaraannya ketika kecil di Indonesia. Oh, kemana-mana cerita tuh. Cerita soal tipe yang ada di sertifikat juga muncul. Ada persandingannya di mana-mana di internet dan segala macam. Akhirnya Obama sendiri sebelum maju menjadi presiden mendeklarasikan bahwa jangan sampai warga negara ini ribut. Dia yang meminta pihak yang berwenang untuk membuka dokumen namanya long form certificate. Jadi di sana ada catatan besar soal daftar kelahiran. Dibongkarlah oleh petugas yang ada di Hawaii data sertifikat itu. Secara ilmiah, secara forensik selesai perdebatan bahwa dia sah menjadi presiden Amerika karena dia lahir di Hawaii dan tidak pernah mengubah status kewarganegaraan. Secara ilmiah selesai, perdebatan rakyat terus lanjut. Tapi yang jelas, secara hukum, secara resmi, dia sah kemudian untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon presiden. Berakhir juga itu cerita lama-lama. Jadi ada etikat baik untuk membuka long form certificate itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Indonesia sesusah itu? Kenapa ini diributkan? Ini soal ijazah. 2 tahun, kalau saya tidak salah hitung ribut soal ini terus. Tinggal niat baik saja pihak-pihak yang berwajib untuk membukanya. Sama dengan pertanyaan, kenapa ILC dilarang muncul di TV lagi? Tinggal pernyataan saja, ya, apakah... Oke, guys ya, aku udah nggak mau lanjut. Kita diskusi yuk, kita bahas yuk. Saya berharap teman-teman nonton ini dengan baik. Aku tidak bermaksud menggurui, tapi sepintas ini bacaanku ya. Jadi kalau teman-teman juga tidak sepakat, bisa aja tulis di kolom komentar dan berikan arahan. Anda juga bisa WA aku ya, di layar ini aku share WA. Begini guys, tidak apple to apple ketika mereka itu menyamakan antara ijazah Pak Jokowi dengan akta kelahirannya Barack Obama. Itu 2 hal yang berbeda. Pertama, dalam konteks momentum itu sangat berbeda. Kenapa? Momentum Barack Obama itu kemudian dibikin keributan ya, terutama ketika Trump yang akhirnya memprovokasi publik agar kemudian menuntut, mempertanyakan apakah Obama ini benar-benar orang Amerika atau jangan-jangan dia ini adalah orang yang sebenarnya lahir di Kenya dan kemudian berkebangsaan Indonesia dan akhirnya memutar identitasnya akhirnya menjadi warga negara Amerika. Ini menarik. Tapi yang jangan dilupakan sekali lagi, itu momentumnya adalah menjelang Pilpres. Ingat itu. Dan kalau yang namanya menjelang Pilpres, maka ada 2 hal yang harus diselamatkan dari Obama. Pertama adalah secara administratif, karena syarat seseorang kemudian mau mencalonkan diri sebagai presiden, itu harus warga negara. Harus warga negara setempat. Nggak bisa ada orang kemudian warga negara asing mencalonkan diri sebagai calon presiden di Amerika atau di Indonesia atau dimanapun. Dia harus benar-benar warga negara. Ya kan? Bahkan lebih spesifik ada perintah kemudian yang menjadi kepala negara itu harus lahir, was born memang di negara itu gitu. Itu paling menarik itu. Nah, yang kedua yaitu secara administratif ya. Yang kedua secara politis. Kenapa? Obama harus menyelamatkan keadaan. Kalau kemudian dia tidak mampu memperlihatkan kebenaran bahwa dia adalah warga negara Indonesia Amerika, maka secara politis dia akan kemudian dijauhi atau akan dimusuhi bahkan, atau akan mengalami kekurangan elektabilitas ya. Elektoralnya itu menurun gitu. Artinya keterpilihan dia sebagai pemimpin masa depan untuk Amerika itu jatuh. Kenapa? Karena dihajar. Dari sisi apa? Ternyata dia bukan warga negara Amerika dan dia berbohong selama ini. Sehingga itu secara psikologi dan juga secara administratif dia harus amankan keadaan ini. Caranya gimana? Ya dia tuntut kepada pihak yang berwenang untuk memperlihatkan data-data yang berkaitan dengan bahwa dia adalah orang yang memiliki sertifikat lahir di Amerika ya. Maka dari pihak ibarat catatan sipilnya lah, atau kelurahannya itu memperlihatkan. Dan Obama juga sempat memperlihatkan di ruang publik. Dan memang akhirnya timbul Trump berhasil membuat seorang Obama memperlihatkan sertifikat kelahirannya di Amerika. Kalau Pak Jokowi beda. Pak Jokowi itu muncul kisruh ijazah ini bukan di saat pencalonan dia sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI, atau sebagai presiden. Muncul akhir 2 tahun menjelang beliau istirahat sebagai presiden.
Kan gitu. Itu yang jangan dilupakan. Kisru ijazah palsu yang masuk dalam ranah hukum ini, yang pembicaraannya di wilayah hukum ya. Kalau opini dan juga pembahasan-pembahasan di ruang publik, termasuk ketika munculnya undercovernya Pak Jokowi, sebuah buku yang dicatat oleh Bambang Tri, itu memang cukup lawas itu. Bahkan isu-isu tentang PKI, tentang dia itu anak haram lah, dia bla bla bla, ya itu sudah rame sejak awal. Tapi dalam konteks syarat administrasi dia untuk mencalonkan diri sebagai presiden, itu kan tidak berkaitan dengan ijazah, sehingga itu dia nggak penting gitu. Kalaupun kemarin dia dimunculkan atau dipersoalkan ketika mencalonkan diri sebagai seorang calon wali kota, gubernur dan juga presiden, yaitu ijazah UGM-nya, ya udah dia nggak usah pakai ijazah UGM-nya. Kalau memang dia nggak punya ijazah, kalau memang dia punya ijazah palsu, ya udah ijazah SMA aja kan gitu, selesai perkara. Tapi kenapa kemudian dia juga tidak mau memperlihatkan ijazahnya? Ya pertama secara politis kan gitu. Buat apa? Wong dia udah nggak punya kepentingan lagi untuk mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode ketiga, kan nggak mungkin gitu. Dan ini kan 2 tahun terakhir baru kemudian dibahas soal isu-isu ijazah, guys. Jadi secara politis dia nggak punya kepentingan. Yang pertama itu. Jadi nggak perlu dia klarifikasi dan nggak punya kewenangan orang-orang mempertanyakan soal dia punya ijazah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau mau mempertanyakan ijazahnya asli atau tidak, kan ada jalur ya. Dia pernah persilakan, ya udah ke UGM aja tanya. Kalau gue bukan lulusan UGM, kan gitu. Jadi semua itu sudah clear, sudah selesai, sudah bisa lewat UGM, sudah bisa lewat teman-temannya, dia tunjukkan, selesai. Dan ijazah legalisir yang ketika dia daftarkan di KPU, dia daftarkan di tempat-tempat dia bekerja, seperti sebelum dia mencalonkan diri sebagai wali kota, dia kan pernah kerja di sebuah pekerjaan BUMN. Dia udah perlihatkan itu ijazahnya, dan itu ijazahnya legalisir. Nah, ijazah legalisir berarti ijazah asli. Kenapa ijazah legalisir adalah asli? Tidak mungkin seseorang akan mendapat legalisasi dari sebuah kampus yang meloloskan dia kalau dia berikan ijazahnya itu palsu atau dia tidak pernah kuliah di situ. Selesai, guys. Jadi salah kalau kemudian mereka mau menyamakan posisi Obama. Obama itu punya kepentingan secara politis. Ya udah, untuk membuat dia kan makanya dia rame begitu dia perlihatkan, dia tegaskan bahwa dia adalah orang Amerika asli, lahir dengan sertifikat asli di Hawaii. Akhirnya apa? Suaranya melonjak naik. Kalau Pak Jokowi, dia manusia politik gitu. Dan apakah kemudian dia mau merawat ini agar terus dibicarakan? Ya enggak lah. Ya kan, bahwa dia memanfaatkan iya, dia menikmati iya, tapi kalau kemudian dia yang merawat, enggak, guys, ya. Jadi Pak Jokowi itu dia sebenarnya udah tuntas, ya udah, malah aja ketawa ketiwi, ya udah silakan. Itu pun dia melapor sebenarnya nggak ikhlas, ya. Aku tuh kemarin dengan teman-teman YouTuber Nusantara itu datang kepada Mas Gibran, Mas, ini gimana nih Pak Jokowi, kalau kemudian ini disidangkan nanti otomatis beliau akan datang ke persidangan. Masa beliau sebagai mantan presiden kita, beliau tokoh kami, beliau guru bangsa, apa kata Mas Wapres? Ya nggak apa-apa, itu proses hukum, dan memang sejujurnya kami di keluarga, termasuk Bapak juga sudah menyarankan, dan saya secara pribadi pernah sarankan ke Bapak, mending nggak usah dibawa ke ranah hukum, biarin aja, kan masyarakat yang menilai. Kan gitu. Jadi Pak Jokowi nggak mau, dia mau kriminalisasi, apalagi buat apa? Dia sedang tidak mengkriminalisasi, dia sedang menjaga harkat dan martabat beliau. Yang kedua, beliau juga memberikan pendidikan politik dan hukum kepada bangsa ini, agar pertama jangan semurah-murah itu menghina orang, jangan seberlebihan itu memfitnah-fitnah orang, jangan lakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon, Tifa, Kurnia dan teman-temannya itu aja sebenarnya. Makanya dia berharap ketika dia datang ke Barreskrim, sempat terakhir dia bilang, saya berharap ya kasus ini tidak berlanjut. Tapi kalau memang tidak disambut bahasa ini dengan kebaikan, dengan islah, dengan positivisme, yang terjadi adalah proses hukum. Nah, kalau bicara proses hukum itu bukan kriminalisasi, Pak. Tapi itu adalah bagian dari proses bagaimana melihat apakah ini ada pidana atau tidak. Sudah dipenyidik berarti ada pidana. Ada pidana berarti ada kejahatan. Ada kejahatan berarti apapun yang disampaikan oleh mereka, Roy Suryo, Rismon, itu bukan kebaikan tapi kejahatan. Guys, sebelum aku akhiri video ini, aku mau perlihatkan ke kalian pernyataan singkat dari Pak Jokowi tentang bagaimana posisi kisru ijazah palsu ini. Pak, kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa, Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya
laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi Ya. saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman, Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan, Pak. Itu tanggapan. Ya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian ada soal yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak ya. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini, Pak. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada kurang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke Ya, semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Ayo, siapa kira-kira menurut Pak Jokowi, guys? Kalau kalian tahu nggak kira-kira siapa orang besar dalam tafsirnya Pak Jokowi itu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share video saya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di video berikutnya. By the way, aku ingatin buat teman-teman, dukung YouTuber Nusantara. Kami tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 punya agenda untuk datang ke IKN. Dan support terus channel Bang Bil Offside agar tetap berkembang, dan dukung agar supaya kita tetap memberikan pencerahan dan informasi positif. Saya Bang Bil Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan.